mengkafirkan orang lain, yang akhirnya membedakan orang lain gitu ya. Sama rukna ilmu teh Quran hukum, karena dia punya ego, saya udah hafal Quran, jadi penceramah, dia belajar ilmu pesantren, ilmu sorah benahu badai balago. Kita mah belajar hafal Quran, merasa diri ego karena kita hafal Quran, akhirnya mah dijadikan panutan, akhirnya menerjemahkan Quran, menafsirkan Quran dengan sendirinya, gitu. Karena tidak ada bimbingan di ulama. Ya. Kenapa tidak berilmu? Karena dikhawatirkan ideologi kita yang sesat. Ya, kita ideologi khilafah. Kita dari dulu ketika NU Muktamar di Banjarmasin, pertama Muktamar itu para ulama pengen membangun negara. Bagaimana konsep negara sebelum Indonesia lahir? Kata para alim ulama, apakah Darul Islam atau Darussalam? Katanya. Maka konsep para alim ulama ketika itu mencetuskan Darussalam, bukan Darul Islam, tapi Darussalam, artinya negara kedamaian. Walaupun negaranya Pancasila, tapi isinya, konsepnya semuanya dari ulama Islam semuanya, gitu. Jadi tidak melihat bungkusnya, tapi melihat isinya. Coba, yo, ayah daging babi, misalnya, ayah apa? Ada minuman keras, pas mereknya cap onta. Terus ada air murni, mereknya cap babi. Rek milih nu mana? Ieu mah cap onta Islam teman-teman, padahal eusina naon? Minuman keras. Ieu mah cap babi, ieu mah minuman murni tapi cap babi. Urang cenah ieu mah cenah Islam juga onta jadi. Padahal eusina minuman keras. Jadi jangan tertipu dengan merek gitu. Isinya yang lihat. Kenapa kita tidak berilmu? Karena istinbat hukumnya. Orang lain itu mencari hukum dengan gegabah. Ketika kita mencari hukum, di NU itu ada lembaga Bahsul Masail. Tidak sembarangan kiai itu. Kalau ada masalah-masalah, orang lain kan jawab dengan otak sendiri. Asal ngeunah we, padahal salah. Tapi di NU ketika ada masalah, ada Bahsul Masail, kumpulkan para alim ulama. Walaupun ada banyak orang kiai yang pada pintar, tapi tidak berani sebelum Bahsul Masail. Ketika Hadratus Syekh dipinta pertanyaan dari Bung Karno, ketika itu kata Bung Karno, ketika hari santri itu kan ada Laskar Jihad, Hadratus Syekh itu dipinta oleh Bung Karno, apakah Indonesia masyarakat sekarang untuk menumpas Belanda sudah waktunya kita untuk jihad fisabilillah, gitu. Akhirnya Hadratus Syekh mengumpulkan para ulama semuanya untuk Bahsul Masail. Ada pertanyaan dari Bung Karno itu. Jadi walaupun Hadratus Syekh itu, gelar Hadratus Syekh itu orang yang hafal Kutubus Sittah. Jadi tidak sembarangan. Di Indonesia itu cuma dua yang gelar Hadratus Syekh, Ki Haji Hasyim Asy'ari dengan Ibu Fatimah Apalimbani, gitu. Jadi nanti kalau jadi protokol, misalnya itu banyak protokol itu yang salah kaprah. Pada yang terhormat Hadratus Syekh, Kiai Haji, itu Hadratus yang dibawa-bawa. Al-Mukarram, Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu yang hafal Kutubus Sittah. Gitu. Kan ada gelar Al-Alim, ada Al-Faqih, ada Asy-Syekh, itu beda-beda. Kapasitas itu gelar keilmuan itu. Kalau Hadratus Syekh hafal Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 itu di luar kepala, apalagi Quran dan hadisnya. Walaupun Hadratus Syekh orang yang pintar, sampai gurunya Kiai Khalil Bangkalan itu mesantren ke beliau, berguru ke beliau, padahal gurunya Kiai Khalil Bangkalan itu. Tapi ketika dengan masalah hadis, Hadratus Syekh Kiai Khalil Bangkalan berguru kepada Hadratus Syekh. Beliau orang pintar, tapi tetap ketika mencetuskan hukum itu tidak sembarangan sendiri. Dikumpulkan para alim ulama, setelah Bahsul Masail baru diproklamirkan jihad fisabilillah. Itu. Jadi kalau nanti ada orang yang ngajak jihad fisabilillah, tanya dulu saha nu matwakeunana.